Oke, selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran untuk materi pembentukan dan operasional dan pencatatan operasional persekutuan. Materi ini kalau PowerPoint-nya ini diambil dari edisi 9 buku Becker, tetapi saya sudah merevisi kontennya. Ini sudah konten edisi 10 yang bukunya sudah adik-adik pegang. Materi ini adalah materi pertama dari 4 buah materi persekutuan. Ini dari mulai pembentukan, lalu pembagian laba itu di materi yang sekarang, kemudian nanti ada perubahan kepemilikan, lalu ada likuidasi, baik likuidasi sekaligus maupun likuidasi yang bertahap. Kita langsung saja. Adik-adik, persekutuan itu seperti yang mungkin sudah adik-adik ketahui, itu bentuknya kalau Indonesia sering disebut dengan CV atau FA, ya. Mari kita lihat apa sih persekutuan. Persekutuan itu adalah asosiasi dari dua pihak, ya, dua person, disebutnya person, bisa juga pihak. Itu bisa bisnis co-owners, ya, are co-owners of a business. Jadi mereka memiliki bersama bisnis apapun itu, ya. Yang umum kita ketahui, misalnya kalau di kita itu ada kantor akuntan publik, itu adalah persekutuan. Share profit and loss di antara mereka. Jadi ada pembagian keuntungan menurut cara yang mereka tetapkan di antara para anggota-anggota persekutuan. Itu, ya. Yang disebut person dalam konteks ini adalah bisa individual, ya, orang seperti kita, misal saya dengan si siapa gitu, si A dan si B berkumpul membentuk persekutuan, itu person yang kita kenal secara umum. Atau bisa juga person itu adalah korporasi. Jadi korporasinya itu misalnya perusahaan A dengan perusahaan B bergabung membentuk sebuah persekutuan gitu, ya. Ya, seperti ini, atau bentuk-bentuk lain dari persekutuan. Keuntungan dari persekutuan yang pertama adalah mudah membentuk. Saya rasa itu cukup mudah, nanti untuk lengkapnya bisa dibaca di buku teksnya. Kemudian secara tidak terlalu formal, jadi mungkin kalau dibandingkan bentuk PT atau apa yang relatif formal, itu ini relatif lebih mudah, ya, formalitasnya, aspek formalnya itu lebih mudah. Kemudian masalah pajak nanti juga bisa dilihat, disesuaikan dengan peraturan yang ada di kita, tetapi secara umum persekutuan itu bisa memberikan manfaat atau benefit dari sisi perpajakan. Tapi di samping itu ada juga kekurangannya atau disadvantage-nya. Yang pertama adalah adanya kewajiban yang tidak terbatas. Nanti kita akan lihat lebih jauh, tetapi intinya adalah seorang anggota persekutuan itu bertanggung jawab sampai pada harta pribadinya. Artinya kalau perusahaan mengalami kegagalan, kerugian, lalu ada hal yang harus dipertanggungjawabkan, misalnya pembayaran, itu sampai pada aspek harta pribadi. Kemudian difficulty of disposing of partnership interest. Kalau misalnya ada permasalahan antara satu sekutu dengan sekutu yang lain, sangat sulit untuk melepaskan seorang sekutu itu, karena secara aturan dia punya hak penuh sehingga kita tidak mudah untuk mengeluarkannya. Begitu, ya. Lalu ada mutual agency, itu juga menjadi kekurangan, yaitu apa yang dilakukan oleh satu sekutu itu mengikat sekutu yang lain, walaupun dalam beberapa bentuk persekutuan ini agak dimodifikasi agar tidak full, ya. Kalau dalam bentuk aslinya kan sekutu yang satu buat tindakan tertentu lalu rugi, itu juga mengikat sekutu yang lain, ya. Itu kekurangannya. Nah, kita lihat ada beberapa terkait income tax reporting. Nanti adik-adik boleh lihat lebih detail, ya, atau di dalam ruang diskusi kita. Tetapi intinya adalah ada single taxation partnership earning. Jadi pajaknya itu sekali dipajakin, ya. Nanti aspek ini bisa didiskusikan lebih dalam dengan dosen di mata kuliah perpajakan. Gitu. Ini, ya, ini konteksnya sebenarnya adalah dalam konteks di Amerika sesuai dengan tempat buku ini dibuat. Ya, ini saya rasa kita lompati, nanti adik-adik bisa baca di buku.
Di dalam akte atau agreementnya, di dalam pendirian persekutuan ada beberapa hal. Yang pertama adalah what is partnership agreement, apa yang diisi di sana adalah hal-hal tertulis mengenai berbagai hal sebenarnya ya, ada berbagai hal, boleh dilihat di sini, boleh lihat di buku, tapi paling tidak di sana ada tentang bagaimana membagi laba, bagaimana pembatasan penarikan dana, bagaimana hak-hak setiap partner, bagaimana men-set up tentang penarikan partner ya, dan berbagai hal lain ya, termasuk konflik interest dan lain-lain. Banyak hal yang diatur di dalam agreement, tapi setidaknya di dalam agreement atau akte itu ada hal-hal yang disampaikan di sini. Begitu ya. Di dalam buku juga dijelaskan dengan lebih detail sebenarnya tentang berbagai jenis ini, tetapi secara umum kita kenal general partnership. General partnership adalah seluruh sekutu itu kedudukannya sejajar. Itu tadi yang saya sampaikan juga di awal. Ada mutual agency, semuanya bertanggung jawab ya, unlimited liability ya. Satu sekutu melakukan tindakan yang satu, itu juga mengikat sekutu yang lain. Ini ya, boleh dilihat nanti di dalam buku lebih lengkap. Jadi creditors itu bisa menyita harta pribadi dari seorang sekutu atau sekelompok sekutu bersama-sama untuk pembayaran kerugian dari perusahaan gitu ya. Lalu kemudian ada yang namanya limited partnership. Ini sudah dimodified ya. Ada yang limited partnership. Limited partners have limited liability. Jadi ada partner yang kewajibannya itu limited. Jadi misalnya terjadi kerugian perusahaan, partner yang limited tadi hartanya dari disita semua gitu. Tetapi harus kita ingat, harus diingat adalah tetap ada at least one of the partner must be general partner. Minimal satu dari anggota persekutuan yang bentuknya limited partner itu adalah general partner, yang hartanya, yang penyitaan atas kerugian perusahaan itu sampai pada harta pribadi atau aset pribadi. Lalu ada modifikasi lain, limited liability partnership. Ini lebih ke arah tanggung jawab sekutu atau salah satu sekutu itu lebih kepada setiap tindakan yang memang menjadi wewenang dia. Jadi kalau misalnya hal lain itu sesuatu kesalahan yang dibuat oleh anggota sekutu yang lain dan itu bukan ada dalam wilayah yang bisa dia kendalikan, maka itu tidak menjadi tanggung jawab dia secara utuh. Jadi ini adalah modifikasi dari bentuk persekutuan yang memang tadi kalau kita lihat dari sisi lemahnya, persekutuan itu ada lemahnya dari sisi adanya mutual agency. Jadi diatasi dengan melakukan modifikasi atas aturan persekutuan itu. Ya, nanti boleh dilihat, dibaca di buku. Saya rasa aspek yang akan kita memberikan penekanan untuk yang pertama ini sebenarnya adalah sisi akuntansinya. Jadi kita fokusnya di sana. Akun-akun apa saja yang ada di dalam pencatatan akuntansi untuk persekutuan? Each partner itu akan punya akun modal dia sendiri. Kemudian dia juga punya akun drawing kalau dia melakukan penarikan dana. Ini sih sebenarnya akan di offset nanti di akhir dengan akun kapitalnya dia. Lalu ada akun pinjaman. Pinjaman ini berbeda dengan modal. Jadi memang di awal sekutu itu harus declare, ini saya kasih dana ini untuk modal gitu. Jadi dicatat sebagai kapital atau dikatakan ini untuk pinjaman, maka dicatat sebagai pinjaman. Ini nanti akan sangat berpengaruh ketika kita belajar tentang likuidasi, di mana pinjaman yang diberikan oleh seorang sekutu yang dicatat pemberian dana itu sebagai pinjaman itu nanti akan lebih dahulu dibayar, urutannya di atas, klaimnya di atas dibanding dengan setoran dia yang dicatat sebagai modal. Ya, tidak ada return earning, itu catatan yang cukup penting juga. Lalu ini mencatat recording capital contribution. Ya, intinya adalah harus fair. Mungkin kalau setorannya itu uang, gampang. Artinya dikasih 100 juta, ya dicatat 100 juta karena uang. Tapi kalau diberikan adalah aspek non-moneter, misalnya tanah, gedung, itu harus dinilai pada harga yang fair atau
market value-nya. Itu sih intinya ya, adik-adik bisa dilihat di situ. Nah, sekarang mari kita lihat satu contoh pembentukan persekutuan. Ini contoh sederhana. Mari, sebenarnya ini ada di buku, tapi kalau nanti bisa dicek lagi di buku. Ini saya ringkaskan dalam bentuk PPT. Ada orang yang namanya Alt. Dia sebenarnya tadi menjalankan sebuah persekutuan yang menjalankan sebuah perusahaan individual. Dia membangun perusahaan yang membangun software dengan memberikan beberapa tipe-tipe software lah ya. Bisnisnya itu sudah jalan. Pembukuannya kira-kira yang ada di situ. Ya, ini pembukuan sederhana. Dia punya kas, dia punya inventory, dia punya equipment. Tentunya di jumlah bersihnya dikurangi dengan depresiasi. Ya. Lalu kemudian dia juga punya liabilities. Sehingga nanti bisa dilihat dari semuanya itu dicatat pada bukunya si perusahaan si Alt itu adalah 15.000. Kemudian dia dikatakan ingin mengembangkan perusahaan sehingga butuh dukungan orang lain. Diajaklah orang yang namanya Blue. Kemudian angka-angka ini semua yang di pembukuan dia ini dinilai ulang sehingga pada akhirnya ditentukan bahwa cash 13.000. Ini jurnal pembentukan persekutuan. Cash 13.000 tentunya dari 3.000 kasnya Alt di perusahaan dia yang lama sebelum jadi persekutuan, kemudian juga 10.000 sumbangan dari si Blue. Inventory, perhatikan di sana dicatat 9.000, padahal di pembukuan si Alt tadinya itu 7.000. Jadi supaya fair itu dinaikkan, di up menjadi 9.000 sesuai harga pasar. Equipment jadi 19, tadinya equipment itu adalah 20 kurang 5 atau 15, itu menjadi dicatatnya 19. Ya, jadi seharusnya 15 tapi dicatatnya 19 karena harga pasarnya memang 19. Lalu liabilitiesnya 11 karena ada liabilities yang tadi belum terungkap di laporan keuangan Alt, tadinya dicatat cuma 10, dinaikkan jadi 11. Begitu ya. Lalu kemudian ada dua saldo modal, Alt Capital 20 dan Blue Capital itu 10.000. Begitu kira-kira jurnal pembentukan persekutuannya. Nah, bagian operasional yang pertama yang akan kita lanjutkan itu adalah ini masih capital account ya, nanti bisa dilihat seperti ini ya, partners account ini ya, ada drawing ya untuk mencatat penarikan, non cash drawing juga akan dicatat. Nah, saya kemudian akan lebih fokus sebenarnya pada aspek pembagian income. Yang aspek-aspek yang lain yang tadi bersifat lebih teoretikal, adik-adik bisa baca lagi di dalam buku teksnya. Ini contoh sederhana pembagian income setelah mereka kerja 1 tahun, perusahaan itu persekutuan itu berkembang. Kemudian di situ kan di EB partnership menghasilkan 45.000 pendapatan dan mengeluarkan beban sebanyak 35.000 sehingga dia untungnya 10.000. Pada tahun itu capital balance-nya Alt itu menjaga saldo modalnya tetap 20.000, sementara si Blue itu melakukan penarikan walaupun dia juga melakukan investasi tambahan sepanjang tahun, sehingga ini nanti perlu kita perhitungkan untuk perhitungan saldo rata-rata modal. Ini pada salah satu bentuk pembagian laba ini cukup diperhitungkan, yaitu ketika laba dibagi dengan memperhitungkan saldo modal. Ya, itu salah satu pembagian laba nanti yang akan kita pelajari. Kira-kira begini pergerakan saldo modalnya Blue, ya, nanti kita akan gunakan ini lagi di perhitungannya. Oke, sekarang sharing profit dan loss, ya, baik profit dan loss itu bisa menggunakan beberapa cara. Ya, ada menggunakan rasio tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, ya. Bisa juga dengan memberikan gaji kepada sekutu, bisa juga dengan berbagai cara ya, misalnya bisa juga dengan memberikan bunga atas saldo modal, ya, bisa juga menggunakan saldo modal itu sendiri. Yang pasti ini tergantung pada agreement yang ditetapkan di dalam kesepakatan. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ini yang pertama, dengan menggunakan rasio. Jadi pembagian modalnya itu hanya menggunakan rasio tok. Rasio yang ditentukan di dalam agreement-nya. Dalam konteks ini baginya 3:2 atau kalau dalam bentuk persentase ini jadi 60-40. Jadi mari kita lihat.
profit sharing percentage-nya 60-40 untuk membagi yang laba 10.000. Jadi alokasinya 6.000 untuk alt, blue-nya 4.000. Jadi itu makanya 10.000-nya dibagi, si alt dapat 6, si blue dapat 4.000. Ini kemudian di jurnal dengan jurnal sederhana seperti ini, saya rasa ini tidak begitu perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi harusnya sudah tahu ini adalah mekanisme jurnal penutupan, yang intinya adalah di akhirnya ditunjukkan bahwa laba yang 10.000 itu digeser ke dalam akun modalnya alt dan akun modalnya blue, masing-masing mereka bertambah sebanyak 6 dan 4.000. Kemudian ini kalau menggunakan pembagian laba menggunakan dasar diberikan bunga atas modal yang ditanamkan. Kalau alt seperti yang tadi dijelaskan, alt itu kan modalnya di-maintain tetap dipelihara di 20.000 satu tahun. Sehingga sekarang yang pertanyaannya adalah blue. Blue itu mengalami penarikan dan penarikan tapi memasukin lagi gitu. Jadi saldo modalnya itu mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini harus kita hitung berapa rata-ratanya dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Kira-kira begini hitungannya. Adik-adik bisa lihat di situ. Ya, nanti mekanisme matematikanya silahkan dipelajari secara perlahan kalau ada yang kurang mengerti. Intinya adalah rata-rata saldo modal blue adalah 8.000. Sehingga ini dibayarkan, yang 8.000-nya dibayarkan nanti berdasarkan bunganya. Bukan 8.000-nya, artinya berapa persen kali 8.000. Nah, karena di dalam konteks ini katanya akan diberikan 15% atas saldo rata-rata, maka mari kita lihat profit sharing percentage-nya tetap akan kita gunakan 60-40, lalu average capitalnya alt 20, blue 8.000, kemudian dibayarlah itu ya, blue 20.000 kali 15%, alt 20.000 kali 15%, blue 8.000 kali 15%, masing-masing akan mendapat alt 3.000, blue 1.200. Totalnya akan menghabiskan laba yang diperoleh 4.200, sehingga laba yang tersisa masih ada 5.800. Yang tersisa ini akan dibagikan dengan rasio yang tadi 60-40. Jadi si alt akan mendapat tambahan 3.480, si blue akan mendapat tambahan 2.320. Sehingga totalnya si alt akan mendapat 6.480 dari 3.000 atas bunga atas saldo modal dan pembagian berdasarkan rasio 3.480. Demikian juga si blue akan mendapat 1.200 tambah 2.320. Ya, ini yang model yang kedua. Kemudian ada juga yang menggunakan seleri. Seleri ini sebenarnya gampang saja sih. Ya, jadi dalam konteks soal ini diberikan seleri kepada si alt 2000 dan kepada blue 5000, sehingga ya, udah kita kasih 2000 5000 sehingga menghabiskan 7000 dari yang 10.000 yang tersedia, sehingga sisa yang masih harus dibagi yaitu 3.000 dibagi dengan rasio yang tadi 60-40 dari 3.000, sehingga masing-masing alt akan dapat 38, blue mendapat 6.200 dolar. Oke, itu untuk yang pakai seleri. Pakai bonus. Nah, pakai bonus ini menarik juga ya. Jadi salah satu sekutu diberikan hak atas bonus jika misalnya laba persekutuan melebihi angka tertentu. Dalam konteks ini jika melebihi 5.000 akan diberikan bonus 10% untuk blue. Karena kalau sesuai ceritanya tadi kan blue itu membawa satu keahlian tertentu ke dalam persekutuan yang baru itu, sehingga kalau misalnya labanya untung itu akan labanya naik, maksudnya labanya untung ya jelas ya, artinya labanya itu cukup besar, dia akan mendapat satu persentase tertentu dari laba yang besar itu. Ini di atas 5.000 dia dapat 10% jadi 500. Jadi dari 9.000, dari 10.000 itu 500 akan diberikan menjadi haknya si blue, 9.500 akan dibagi lagi dengan rasio yang tadi, rasio yang 60-40, sehingga masih si alt akan mendapat 5.700, si blue akan mendapat 4.300. Nah, sebaliknya mekanisme itu bisa digunakan multiple. Jadi pertama bisa digunakan ini ya. Dalam konteks ini misalnya dibagi dengan multiple, dikasih dulu bunga atas modal, lalu diberikan gaji, lalu diberikan bonus, lalu kemudian sisanya dibagi dengan rasio yang tadi atau pre-selected ratio-nya. Nah, mari kita lihat di sini menarik karena nanti sebelum dibagi berdasarkan pre-selected ratio justru uangnya sudah habis. Ya, jadi sekaligus di sini kita akan melihat bahwa bagaimana memperlakukan hal-hal seperti itu.
Yang pertama dibagi dengan, tadi kita udah tahu saldo modalnya 20.000 dengan 8.000, sehingga diberikan bunga atas keduanya itu masing-masing Alt dan Blue mendapat 3.000 dan 1.200. Tadi sudah kita lihat bagaimana menghitungnya. Kemudian menggunakan seleri, masing-masing dikasih 2.000 dan 5.000, Alt 2.000, Blue 5.000. Nah, setelah dibagi Alt dan Blue 5.000 itu dihabiskan 7.000, uang itu sudah kurang 1.200. Jadi bukan lebih lagi, kurang gitu. Nah, setelah kurang, itu tanda kurung menandakan kurang, dikasih lagi bonus 500, berarti kurang jadi 1.700. Nah, yang 1.700 ini adalah defisiensi. Defisiensi ini justru yang akan dibagi dengan rasio yang tadi. Jadi, rasio itu bukan hanya membagi laba, tapi juga dia membagi loss. Jadi dalam konteks ini, walaupun ini adalah pembagian laba, tetapi defisiensi yang 1.700 itu dianggap loss dan membaginya juga dengan prinsip 60-40. Sehingga masing-masing, kalau kita perhatikan mekanisme ini, itu si Alt akan mendapat 3.180 dan Blue akan mendapat 6.020. Itu kira-kira ini masih cukup mudah, adik-adik. Ini materi pertama kita untuk ini. Silahkan nanti diulang, dibaca juga bukunya. Juga nanti saya akan mencoba memberikan soal-soal dan diskusi melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp kita, agar nanti hal-hal yang masih belum bisa dipahami bisa ditanyakan. Nanti saya juga akan menugaskan latihan di Google Classroom. Silahkan nanti kita integrasi dengan hal-hal tersebut. Jadi ini adalah trigger awal bagi saya, bagi adik-adik dari saya untuk memahami materi ini. Begitu, kita lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan perubahan kepemilikan. Jadi ada yang masuk, ada sekutu yang masuk, ada yang keluar. Nanti kita akan lihat bagaimana mencatatnya, ya, baik mencatatnya jika itu dilakukan di luar persekutuan ataupun masuk ke dalam persekutuan. Artinya kalau di luar persekutuan itu langsung antara sekutu melepas haknya kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya berharap sekali kita semua bisa menjaga kontak kita untuk mengurangi kontak dengan lingkungan luar, ya, sesuai dengan arahan pemerintah agar masalah ini bisa cepat berlalu dan kita kemudian bisa bergerak bebas lagi. Terima kasih, selamat belajar.